Namaste, selamat datang di channel saya di Jai Konsultasi Tarot. Kali ini saya mungkin tidak akan membacakan kartu lagi sebab sesuai dengan nama daripada channel saya Jai Konsultasi Tarot. Saya sepertinya agak mau lebih ke konsultasi mungkin daripada tarotnya ya. Manusia, siapapun dia, membuat takdirnya sendiri. Tergantung konteks, tapi biasanya umumnya, kita bicara umum, bicara general. Manusia menetapkan dirinya sendiri, takdir buat dirinya sendiri. Sebab manusia itu adalah makhluk yang mereka seharusnya belajar untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas dia punya action, dia punya keputusan, dia punya perilaku, dia punya kelakuan. Manusia itu seharusnya, sewajarnya, garis bawah sewajarnya, garis bawah lagi, dan seharusnya adalah makhluk yang seharusnya diajar. Mungkin bukan diajar, salah bacanya, mungkin bukan diajar, yang diberi suatu pengetahuan, diberi suatu ilmu, diberi suatu pengetahuan dari dulu bahwa manusia itu adalah makhluk yang bertanggung jawab, you understand? Bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Apapun yang dia kerjakan, dia menciptakan takdirnya sendiri buat dirinya sendiri. Jadi saya tidak membahas soal agama, saya juga tidak membahas soal, saya adalah ahli spiritual dan saya juga tidak mau menyebutkan agama saya apa. Itu adalah hak saya. Saya membicara secara umum, secara general, secara akal sehat, secara dimana semua orang bisa menerima bahasa saya. Umur 5 tahun bisa mengerti bahasa saya seperti ini. Umur 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Umur 30, 40, 50, 60 tahun. Mereka mengerti bahasa saya seperti ini. Jangan sampai saya mengutarakan bahasa yang hanya orang tertentu saja yang bisa mengerti. Harus bisa dimengerti secara universal. Umur, gender, ras, bangsa, bahasa. Semua mengerti dengan bahasa saya yang universal. Bahasa saya apa? Bahasa saya adalah bahasa universal, yaitu manusia menetapkan takdir buat dirinya sendiri. Nah, kaitannya apa dengan kartu ini? Saya mempunyai 2 deck. Saya biasa mengeluarkan kalau konsultasi memakai 2 deck. Apa kaitannya dengan kartu ini? Apakah ini kartu takdir? Saya mau bilang kepada Anda, kartu ini adalah kesatuan daripada Anda, kami, dan seluruh alam semesta. Kartu ini membaca takdirmu. Itu yang terjadi. Saya nggak bicara magis, saya nggak bicara hal yang sifatnya spiritual yang hanya orang tertentu saja bisa mengerti. Saya harus mengatakan bahasa yang dimengerti oleh orang yang bahkan tidak sekolah pun harusnya mengerti bahasa saya. Dan dokter bahkan, mereka harusnya mengerti bahasa saya. Bahasa saya bahasa yang universal, yang bisa dimengerti oleh semua orang. Anda adalah orang yang bertanggung jawab terhadap masa depannya Anda sendiri. Maka Anda menetapkan takdir yang Anda tulis di kertas buat dirimu sendiri. Anda menulis, saya mau berkeputusan, oke, 1, saya mau ini. Itu dari ego Anda. Oke, ego, it means ego itu kemampuan, your capability for you to make a decision, for you to decide. It is your ego. Your ego, oke. Saya mau nomor 1, saya mau ini, berbuat A misalnya. Dari berbuat A ini, saya mau tulis ya, oke. 1, saya mau buat A. Nah, dari hasil keputusan yang Anda buat A, semua keputusan itu ada risiko. Anda mau masuk pintu yang itu ada risiko. Anda mau masuk pintu yang itu ada risiko.
Pertanyaannya adalah, Anda siap tidak untuk menanggung resiko apapun itu? Semua ada resiko. Nggak ada yang gratis. Kalian mesti bayar. Hidup ini nggak ada yang gratis. Bahkan hidup kalian pikir gratis. Tidak. Kalian mati, suatu hari kita mati semua, kalian akan mempertanggungjawabkan perilaku Anda sendiri. Dalam arti saya nggak bicara agama, saya nggak bicara ketuhanan. Dalam arti adalah, ada istilah yang kami pakai adalah karma. Karma. Jadi misalkan Anda di dalam hidup, Anda berkelakuan yang tidak pantas, misalnya Anda tidak bertanggung jawab. Anda diberikan suatu rezeki dari orang tua untuk sekolah misalnya, tapi Anda bolos, Anda tidak mau belajar, Anda mesia-siakan uang dari orang tua. Itu misalnya cuma contoh. Sebagai karma adalah apa? It is very simple. Karmanya apa? Anda keluar disambar geledek mati, itu bukan karma. Itu bukan. Saya bicara bahasa yang dimengerti semua orang ya. Karma itu adalah akibat daripada yang Anda lakukan. Kalau Anda malas, Anda nggak sekolah, padahal ada duitnya, Anda akan mencari pekerjaan susah. Itu adalah karma. Anda susah mencari pekerjaan, Anda tidak bisa dipercaya oleh orang lain. Siapa yang mau meng-hire Anda? Orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau Anda bertanggung jawab, dari kecil sudah terbiasa dengan hal-hal yang perilaku kalian dipertanggungjawabkan oleh dirimu sendiri, maka orang lain pun berlaku yang sama kepada kalian. Kalau kalian bertanggung jawab pada dirimu sendiri, orang lain pun juga tidak segan-segan menganggap Anda adalah orang yang bertanggung jawab. Mereka akan percaya kepada Anda. Tapi kalau Anda bukan orang yang bertanggung jawab, Anda memutuskan atas dari hasrat, dari sesuatu yang Anda tidak pikir, hanya dari spontanitas, Anda artinya tidak bertanggung jawab pada dirimu. Bagaimana orang bisa memperlakukan Anda sebagai mestinya kalau Anda tidak bertanggung jawab terhadap pilihanmu sendiri? Contoh, saya tidak merokok, tapi kalau saya merokok misalkan, saya merokok. Bentuk perilaku apa orang merokok itu? Perilaku orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kesehatannya sendiri. Dia merusak dia punya lungs, dia rusak dia punya paru-paru, dan dia nggak peduli. Dia akan bilang, semua orang mati. Oke, itu betul. Tapi ingat, betulnya kalian itu sebenarnya merusak you punya lungs. Itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab terhadap dirinya. Karmanya apa? Bisa menjawab. Karmanya apa? Sebagai orang perokok, semua ada karma. Semua ada karma. Saya video begini ada karma. Karmanya apa? Feedback dari kalian. Mungkin berbentuk komen di bawah. Berbentuk mungkin subscription. Mungkin you subscribe di channel itu adalah karma. Apa karmanya orang yang merokok? Karmanya adalah paru-paru rusak. Dan bukan saja paru-paru. Kalau paru-paru kena akan merusak organ yang lain. Semua rusak. Oke, saya nggak mau merembet terlalu jauh. Yang mau saya sampaikan adalah saya banyak klien. Mereka minta tolong saya untuk mereka bantu tolong bacakan kartu bla 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 semua segala macam, bahkan konsultasi pun. Oke, saya mau bilang kepada Anda bahwa inti daripada semua ini, Anda mau berkeputusan apapun, Anda mau masuk pintu yang itu, pintu yang itu, pintu yang itu, pintu yang itu, pintu. Setiap pintu ada resiko, maka Anda harus pikir baik-baik. Cerna baik-baik. Ibarat kayak anggap saja kalian punya uang ratusan miliar. Dan kamu punya chance untuk only one decision. Only one decision with that lot of money you have. Ratusan juta miliar buat semua orang adalah uang yang banyak. Tentunya kalian berpikir kan, ini uang mau kemana? Nah, begitu juga lakukan hidup Anda seperti itu. Hidup Anda adalah hidup yang miliar rupiah. Anda mahal sekali. Anda lahir, Anda mahal. Jangan pikir Anda lahir ini gratis. Setelah ini semua tidak ada, kalian akan mempertanggungjawabkan perilaku kalian sendiri masing-masing. Dalam arti begini, kalau kalian misalnya adalah tipe orang yang sedih, saya sedih karena keputusan saya sendiri, saya menyesal telah melakukan keputusan yang ini, saya menyesal sekali, saya sedih sekali. Nah, nanti demikian pula lah hidupmu pada akhirnya. Kalian akan menuruni trauma yang berat dalam hidupnya. Kalian akan sulit untuk move on. Sulit. Orang yang mempunyai sakit yang luar biasa. Karena dari hasil keputusannya dia sendiri. Dia mencelakakan dirinya sendiri. Akibat keputusannya dia sendiri. Maka dia juga akan menanggung akibatnya sendiri oleh perbuatan kelakuannya sendiri. Gitu loh. Nah, kartu ini bisa baca. Betul. Kartu ini bisa baca. Kartu ini adalah kartu karma.
Kartu ini, bagaimana kartu ini bisa membaca? Bisa. Kartu ini membaca perilaku Anda sebelumnya. Dia baca itu. Kemudian kartu ini pun juga dia memprediksikan dari hasil yang Anda buat sebelumnya. Kartu ini memprediksikan apa yang terjadi dalam konteks karma. Yang terjadi adalah demikian. Contoh, Anda perokok. Kartu ini bisa membaca Anda akan sakit paru-paru, selesai. Kartu ini adalah, ini hanya kertas. Ini nggak ada apa-apanya kertas. Yang ada itu adalah ini di dalam, intuisi. Ini kartu hanya membantu saja. Ini hanya membantu, yang keluar adalah ini. Kalau saya sebagai peramal, sebagai paranormal. Ini hanya membantu. Oke? Sesi air saya lihat ke dalam. Dan itu adalah cara teknik yang Nostradamus pakai. Dia punya baskom, dia isi dengan air, kemudian dia baca di situ. Dia mempunyai teknik seperti itu. Setiap orang beda-beda, setiap orang punya cara sendiri. Tapi sebenarnya intinya adalah, sebelum Anda memutuskan apapun, sebelum Anda buka pintu yang Anda ditawarkan, pintu apa saja, pikirkan 1000 kali. Anggap saja Anda punya uang banyak sekali. Anda nggak mau punya uang tuh hilang kan, mendadak karena salah investasi, uang Anda hilang. Ratusan juta itu bisa buat cucu kalian. Kalian punya anak lagi, cucu. Nah, uang itu bisa buat cucu Anda loh. Anggap saja Anda punya uang segitu. Jadi, before you make any decision, you have to think 1000 times. 1000, think it over. Don't just, I want to do this, boom, I want to do that, boom. You adalah orang yang tidak bertanggung jawab artinya. You nggak bertanggung jawab. You nggak bertanggung jawab dengan dirimu sendiri. Bagaimana orang lain bisa mau percaya kepada kamu? Bagaimana orang bisa jatuh hati kepada kamu? Bagaimana rezeki bisa jatuh hati kepada kamu? You understand? Rezeki pun juga ada suatu magnet. Rezeki itu adalah suatu medan magnet pula. Kalau Anda mencintai dirimu sendiri, Anda bertanggung jawab, maka Anda bertanggung jawab. Kalau Anda mencintai dirimu, maka Anda bertanggung jawab, maka segala macam magnet di luar sini, entah itu rezeki, entah itu cinta, entah itu friendship, love, friendship, money, job, itu semua akan juga mencintai Anda. That's a basic thing in life actually. Itu rumus fisika. Semua orang mengerti bahasa ini. Ya? So itu adalah rumus alam. Kalau Anda mencintai dirimu sendiri, segala medan magnet di alam ini pun juga sama mencintai Anda. Rezeki nggak akan lari daripada. Tapi kalau Anda membenci dirimu sendiri, semua apa yang ada di dalam alam ini juga sama membenci Anda. Anda memperlakukan seperti itu, demikian juga alam memperlakukan Anda seperti itu. Anda akan kesulitan mencari uang, Anda akan kesulitan mencari jodoh, Anda akan kesulitan mencari rezeki, Anda akan kesulitan mencari keberuntungan, Anda akan sulit untuk mencari, bahkan even you making one more decision, you'll be confused and then in the end you'll be crazy. Jadi untuk PR buat Anda sekarang adalah, saya tidak membaca kartu untuk kali ini, mungkin next video saya akan membaca kartu, tapi saya akan memberikan PR untuk kepada kalian bahwa start loving yourself. Do not love anyone else, only but yourself first. If you can do that, make sure you do that. You love yourself by taking responsibility of your own decision, of your own body. If your responsibility terhadap kamu punya schedule, doing that, then you can start loving others. Examples mungkin animals, and then people mungkin. Jadi start bukan dari luar, tapi start dari dalam. Oke, itu saja mungkin video saya untuk kali ini. Saya tidak membaca kartu, mungkin next time saya baca kartu. Ini adalah sifatnya konsultasi, bukan tarot di video ini. Lain waktu saya akan membaca kartu. Oke, terima kasih sudah datang kepada channel saya di Jai Konsultasi Tarot. Namaste. Please, if you like the video, you want to give comments, please do so down below. I need your subscription. Please do subscribe. Thank you so much. Namaste.